Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Video kali ini sebetulnya video lanjutan dari video sebelumnya atau part keduanya mengenai dipancing atau mendatangkan traffic. Salah satunya adalah dengan menu berbagi driver. Jadi ada beberapa yang di kolom komentar nanyain, "Bang, menu berbagi driver tuh apa sih? Kayak gimana? Bentuknya seperti apa? Dan buat apa?" gitu. Nah, di video inilah saya akan menjelaskan tentang menu berbagai driver dari mulai sejarahnya dan kapan itu dibuat dan digunakan buat apa. Pengen tahu videonya? Seperti biasa kita intro dulu. Baik, sebelum mulai videonya, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Didit Helditya. Saya seorang pelaku usaha kuliner. Channel saya ini membahas hal-hal tentang kuliner, baik dari segi operasional maupun bisnisnya, hingga produk makanan atau minuman. Bahkan saya suka memberikan beberapa resep minuman. Pokoknya semua tentang kuliner tuh ada di channel ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget di-subscribe karena itu akan membantu saya atau memotivasi saya buat video-video berikutnya atau konten-konten berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama kita saksikan videonya. Saya akan mulai dari sejarahnya dulu menu berbagai driver di tahun 2019. Apa niat dan tujuan saya bikin menu berbagi driver itu? Seperti kita tahu ya, awal pandemi adalah tahun 2019. Di saat itu semua orang pada lagi susah-susahnya. Dan juga kita tahu waktu itu adalah pahlawan terdepan atau garda depan adalah tenaga kesehatan. Tapi menurut saya juga salah satu pahlawan pandemi saat itu adalah driver ojol, karena mereka di luar membagi-bagikan makanan ya. Bukan membagikan, maksudnya mengantar makanan, dan itu risikonya cukup besar juga. Nah, disitulah saya berinisiatif karena saya ngelihat dan mereka rata-rata ada yang bilang tuh kalau semenjak pandemi di awal-awal itu orderan sepi. Disitulah saya mulai inisiatif adalah gimana caranya berbagi dengan mereka, ya kan, dengan ya selain kita memberikan makanan adalah dengan menu berbagi driver itu mereka akan dapat orderan, ya kan, jadi dapat poin. Jadi mereka juga ya dapatlah pemasukan, plus kita memang berbagi makanan juga. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya pada saat itu adalah niat utama kami adalah memang untuk berbagi atau sedekah pada para driver-driver itu gitu. Nah, ternyata alhamdulillah gitu, dari niat itu pun impactnya ke kami pun cukup luar biasa pada saat itu, karena ada beberapa yang bilang ke kami bahwa menu berbagi driver itu justru meningkatkan para pembeli itu untuk justru ingin ikut membantu di situ. Jadi selain mereka order makanan ke kita, mereka juga dapat bisa ikut berbagi atau sedekah kepada para driver-driver. Disitulah awal sejarahnya tahun 2019 kami bikin menu berbagi driver. Oke, kita masuk sekarang, apa sih menu berbagi driver itu? Bentuknya kayak gimana? Cara bikinnya seperti apa? Penulisan nama dan deskripsinya seperti apa? Dia masuk kategorinya kayak gimana? Mungkin kalau saya jelaskan gini, takutnya masih agak bingung, jadi saya bantu dengan gambar ya. Saya akan mungkin ada gambar di samping saya atau mungkin nutupin saya ini. Oke, kita lihat sama-sama di gambar. Jadi kalau misalnya di gambar ini adalah saya masuk kategorinya adalah traktir driver Gojek atau traktir driver ya. Nah, di sini adalah nama menunya adalah berbagi dengan driver. Berbagi dengan driver, nasi kuning lengkap dengan minum. Itu namanya. Lalu bisa dicantumkan juga deskripsinya adalah produk akan langsung diberikan kepada driver, tidak dapat diklaim oleh customer. Saat ini sih kita bikin seperti itu. Kalau dulu tuh sebetulnya kita tulisnya adalah nasi kuning hemat plus minum. Cuman kesini-sini tuh jadi kadang-kadang salah digunakan. Nanti saya jelaskan di akhir video. Nah, di sini sebetulnya kita udah bisa lihat adalah namanya, jenis makanannya, dan dapat apa aja. Deskripsinya juga dituliskan lagi. Produk akan langsung diberikan kepada driver dan tidak dapat diklaim oleh customer. Bahkan kalau bisa ditambahkan juga produk ini hanya bisa dibeli satu, jadi per transaksi per driver itu. Nah, bagaimana nanti pasti akan ada yang nanya nih, Kang, gimana kalau misalnya brand kita adalah brand minuman, apakah harus nasi juga atau harus makanan? Sebetulnya tidak juga. Itu tergantung dari kemampuan teman-teman. Kayak misalnya di brand kopi Pudak kita menu berbagi drivernya adalah kopi susu gitu kan, kopi susu. Jadi yang memang yang diberikan adalah kopi susu karena kan dia brandnya brand kopi. Lalu bagaimana dengan harganya?
Harganya contoh lagi kalau misalnya kita lihat di gambar, traktir driver Gojek ini, berbagi driver ini harganya 13.000. Sebetulnya menu makanan kita nasi kuning hemat itu harganya 14.000. Hanya nasi saja, tidak pakai minum. Cuman ini karena menu khusus untuk berbagi dengan driver, kita harganya special price lah, kita kurangin gitu. Karena memang ya kita juga ada kontribusi sedekahnya dari kita, berbagi ke kitanya. Harganya diturunin plus kita berikan minum juga. Jadi memang harganya di bawah rata-rata lah gitu. Jadi memang di sini kita tidak ambil untung gitu. Memang benar-benar niat kita untuk berbagi. Kurang lebih seperti itu dari keterangan menu berbagi driver tuh seperti apa, namanya gimana, kategorinya, deskripsinya, kurang lebih seperti itu. Baiklah, sekarang kita masuk yang paling part pentingnya. Pasti akan ada pertanyaan, Kang, Bang, buat apa kalau gitu bikin menu berbagi driver ini gitu? Maksudnya gunanya tuh, tujuan goalnya tuh apa? Oke, kalau buat kami nomor satu pada saat itu adalah niatkan ini untuk sedekah atau berbagi. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah marketing langit. Karena ini berdasarkan pengalaman waktu itu ya. Jujur pada saat itu pas awal pandemi itu kan kita ngerasa penjualan benar-benar drop banget, dan beberapa outlet yang offline yang dine-in kan nggak boleh jualan sama sekali. Sempat saya bingung, aduh harus ngapain lagi nih ya gitu kan. Nah, disitulah saya mencoba yang memang saya udah beberapa kali sih pakai praktek, itu adalah marketing langit. Di sini udahlah kita niatkan aja sedekah dulu, membantu orang, insya Allah Allah akan membantu kita gitu. Itu udah hukum alam sih menurut saya gitu. Jadi satu, buat kalau bisa ditanya buat apa ya kalau kami niatkannya adalah sedekah atau berbagi. Lalu yang kedua adalah yang ketiga adalah ini tuh mendatangkan traffic. Ya, kenapa? Karena trafficnya itu tadi di algoritma si ojol tersebut kan banyak orderan. Itu otomatis akan menaikkan trafficnya, si algoritma jualan itu akan naik gitu. Dan percaya nggak percaya, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Pada saat itu bahkan hingga sekarang kita menu berbagi driver tuh impactnya luar biasa banget. Terlepas tadi dari masalah traffic ya, kita membantu orang, dan hubungan kita dengan para driver tuh insya Allah jadi baik. Saya masih ingat banget pada saat awal-awal pandemi itu, di saat kita bikin menu berbagi driver, itu muka-muka drivernya begitu mereka terima makanan tuh mereka pertama bingung. Loh, ini dari siapa, Kang? Makasih ya, Kang. Sebetulnya saya bilang gitu, Pak, ini bukan dari kami sebetulnya. Ini adalah dari customer buat Bapak, mereka yang beliin Bapak. Jadi dari situ, ya Allah terima kasih, mereka mendoakannya begitu banyak. Bahkan terlepas dari mereka mendoakan buat customer yang beliin mereka juga mendoakan kami yang kita menyediakan menu ini nih buat mereka, membantu mereka. Ya Allah, itu buat saya pengalaman yang sangat emosional banget gitu. Sampai waktu itu ada ibu-ibu driver, bapak-bapak juga bilang makasih ya Neng gitu, makasih Dek gitu, telah bikin fasilitas seperti ini. Bahkan kemarin-kemarin pun bukan 2019 lagi ya, tahun 2021 ada salah satu review brand kami di Rumah Naskun itu mereka bilang mereka cukup salut sama brand kita karena kita masih aktif mengadakan menu berbagi driver. Jadi si customer ini memang regular customer, dan mereka tiap beli sarapan si nasi kuning mereka juga suka ngebeliin buat driver ya. Jadi kayak sedekah pagi-pagi gitu ya, gitu sih kurang lebih. Jadi kalau ditanya buat apa, yang menurut saya nomor satunya ini, niatkan untuk berbagi atau sedekah ini. Itu. Baiklah, ini masuk part yang terakhirnya adalah tips dan triknya untuk menu berbagi driver ya. Yang pertama tadi saya selalu mengingatkan lagi, niatkan ini untuk sedekah atau berbagi ya teman-teman semua. Jadi biar juga impactnya juga ke usaha kita juga baik gitu sih. Kalau di kami sih nomor satu adalah niatkan sedekah. Kedua adalah menu traktir driver ini tadi kalau bisa dilihat di gambarnya, boleh dibalikin lagi ke videonya. Bikin nama dan deskripsinya jelas bahwa menu ini tidak dapat diklaim sama customer. Jadi menu ini memang akan langsung diberikan oleh driver, jadi tidak bisa diambil. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kesini maaf, saya menganggap positive thinking aja. Kadang-kadang pembeli mungkin dia tidak tahu, dia ngelihat itu harganya murah, jadi dia beli 2 sampai 3 sampai 4 sampai 10 kadang-kadang. Itu kan tidak boleh. Menu berbagi driver itu hanya boleh dibeli satu untuk drivernya. Itu. Lalu kemarin-kemarin kita juga ada, bukan kemarin-kemarin sih, udah cukup lama juga, ada beberapa driver yang bilang bahwa menu berbagi driver ini kadang-kadang tidak diberikan kepada driver gitu, jadi sama mereka diambil. Mungkin saya positive thinkingnya aja, mungkin mereka tidak tahu gitu. Tapi di sini juga tipsnya adalah begitu kita ada menu berbagi driver, tolong diingatkan ke driver
bilang aja, Pak, ini menu berbagi driver, menu ini buat Bapak, tolong jangan diberikan ke customer, cukup bilang terima kasih ya menu berbagi drivernya gitu. Jadi tidak boleh diberikan. Itu kita punya hak untuk seperti itu, karena kan niat kita memang untuk driver, bukan untuk dijual belikan gitu. Karena ya itu tadi, kadang-kadang ada yang pesennya 10, 15 gitu, bahkan sampai kemarin pun bilangnya adalah alasannya mau dibagi-bagiin ke driver gitu, minta si drivernya bagi-bagiin. Menurut saya sih ya kurang tepat ya, driver kan juga mereka harus cari kerjaan gitu, jadi bukan untuk dibagi-bagikan gitu. Jadi notes pentingnya adalah bikin menu berbagi driver itu tidak dapat dibeli lebih dari satu, dan ini hanya langsung diberikan oleh customer gitu. Baiklah, semoga video ini membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar atau DM saya di Instagram, insya Allah saya jawab. Dan yang tidak kalah penting adalah kalau teman-teman suka sama video ini, boleh banget dibantu like dan share, dan jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan yang pasti sih kalau boleh di share, karena insya Allah kalau memang ini teman-teman merasa bermanfaat, jadi bisa disebarkan lagi gitu, berbagi untuk kebaikan lah gitu. Oke, saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.